Bupati Gorontalo Utara Tarik Modanggu evaluasi program 100 hari kerja di OPD. Genap 100 hari kerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Tarik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Bupati Gorontalo Utara, Tarik Modanggu melakukan evaluasi kinerja dan refleksi capaian program 100 hari kerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, OPD. Evaluasi ini digelar di Gedung Germas, Pemkab Gorontalo Utara pada Jumat, 7 November 2025. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.20 WITA itu dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, OPD. Satu persatu kepala OPD diminta presentasi capaian atas pelaksanaan 15 agenda 100 hari kerja yang dicetuskannya setelah dilantik Juni 2025 silam. Tarik Modanggu pun langsung memberikan tanggapan, koreksi serta catatan atas capaian kinerjanya. Tarik Modanggu bahkan berencana akan memberikan award kepada OPD terbaik dan terburuk kinerjanya. Tarik menegaskan, evaluasi ini bukan sekadar ajang laporan, tetapi juga menjadi pondasi untuk melangkah menuju tahun 2026. Secara keseluruhan kami bisa simpulkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan adapun capaian-capaian yang dilakukan oleh OPD dalam hal 15 agenda ini kami sudah dituangkan dalam bentuk laporan tertulis maupun video dokumentasi. Dan hari ini kita lebih banyak melakukan diskusi pemaparan hasil dan juga refleksi dari laporan-laporan atas 15 agenda strategis. Secara umum kami sampaikan yang pertama, dari 15 itu ada OPD yang fokus pada bagian tugasnya, kemudian ada juga OPD yang mensinergikan beberapa kegiatan dalam kegiatan OPD-nya, dan juga ada OPD yang secara umum hanya menyampaikan partisipasi dalam program itu. Misalnya soal pendataan dan soal aset, itu semua OPD pasti terkait langsung dengan itu. Nah, terkait dengan program strategis G20, alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 100 ekor kambing dan sudah ada 2 kandang yang beroperasi, dan juga ayam kurang lebih 600 ekor sampai 700 ekor sudah ada di kandang dan juga di tangan orang tua siswa. Dan ini satu capaian yang memang menonjol dari 15 agenda strategis, di mana kita belum ada APBD, tetapi kita mampu mendatangkan investasi untuk siapapun, baik itu organisasi maupun perseorangan, untuk berinvestasi. Bukan dalam format bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi dengan model investasi. Ini terus kami lakukan sehingga berbagai pihak, termasuk pihak perguruan tinggi pun mengambil bagian strategis menjadi investor atau berinvestasi dalam program G20. Kemudian program yang kedua adalah program menanam atau Mopomulo. Nah, kami targetkan bahwa agenda, kenapa Mopomulo? Karena kalau pertanian itu hanya identik dengan bertani. Tapi kalau Mopomulo bukan hanya di lahan basah tapi juga lahan kering, termasuk pohon buah dan lain-lain. Sehingga target kita ke depan bahwa yang kita akan sasar bukan hanya daerah-daerah yang kritis, daerah-daerah yang gundul, tetapi juga nanti itu akan berdampak kepada daerah yang menghasilkan buah. Sehingga tahun depan kita sudah menyiapkan intervensi baik untuk Mopomulo maupun G20 yang hari ini lebih bersifat partisipatif dari berbagai kalangan termasuk pihak eksternal. Ke depan kita fokuskan kepada APBD. Saat ini juga Pak Bupati sedang mempersiapkan wisata Pontolo itu, Pak. Itu yes. Bagaimana, Pak? Nah, wisata itu juga bagian dari agenda menyiapkan gerbang masuk. Kita melakukan revitalisasi, dan sekali lagi yang kita lakukan bukan hanya kerjasama, bukan hanya melalui intervensi daerah, tetapi yang terjadi di atas itu adalah kolaborasi dengan dunia usaha. Kita terus mengembangkan Pontolo itu tahun ini bisa selesai tempat duduk yang indah, kemudian ada booth-booth UMKM, sehingga akhir tahun ini sudah bisa kita operasikan Taman Pontolo Indah. Kemudian dari sisi pengelolaan kita ada 2 skema, bisa melalui skema Kopdes atau Bumdesma, Bumdes bersama Desa Pontolo, Pontolo Atas dan juga Botuombato, ada 3 desa yang di atas, atau BUMD. Nah, mana lembaga yang paling siap itu yang akan kita kerjasamakan untuk mengelola tempat ini.
Berarti tadi evaluasi OPD secara umum nilainya berapa? Maksudnya kalau dari 100, Kalau ada dari yang di bawah tidak? Kalau rata-rata nilainya baik dan cukup, kurang. Kalau sangat baik sepertinya belum ada. Tadi ada juga yang disoroti soal sinkronisasi data begitu ya. Nah, itu kelemahan. Makanya di dalam program 100 hari itu memang saya mendesain pemutahiran dan sinkronisasi data. Yang ada baru pemutahiran, tapi sinkronisasi data antar satu OPD atau lintas sektor itu masih sangat minim. Dan ini mengapa kemudian hari ini belum saya umumkan dan pemberian hadiah. Supaya nanti diberi hadiah. ada hadiah. Hadiah itu hadiah 3 terbaik dan hadiah yang terburuk. Terjelek, kita tetap akan berikan. Nah, hari ini kita masih beri kesempatan untuk memperbaiki, tapi kita sudah close untuk penilaian. Tetapi mereka ingin memperbaiki sinkronisasi data, itu kita bolehkan. Dan nanti kalau tidak ada halangan, insya Allah malam minggu nanti, itu bersamaan dengan kegiatan hari ulang tahun PGRI Kesehatan yang akan digabungkan juga dengan kegiatan ekspos dan pemberian hadiah. Agar OPD yang sudah bekerja juga harus diberi reward. Sebaiknya yang bekerjanya di bawah standar juga harus diberi peringatan dalam bentuk cindera mata. Berarti tidak semua kepala daerah melakukan hal begini, terbuka evaluasi 100 hari kerja. Apa tujuannya ini? Yang pertama bahwa sebetulnya kan 100 hari kerja ini adalah pencarian model, pencarian bentuk untuk pelaksanaan 5 tahun akan datang. Jadi dengan misalnya penyiapan data, itu artinya dalam 3 bulan ini kita fokus soal data, berarti sejak akan masuk Januari, setelah 6 bulan kita sudah mulai bisa pelantikan, kita sudah punya basis data yang kuat. Itu satu. Yang kedua, program-program strategis yang akan terjadi di tahun depan seperti Pemumulo, Motabi Kambungu, dan lain-lain G20, modelingnya sudah dari sekarang. Bayangkan nanti akan terjadi itu tahun depan ketika APBD diketuk, pasti akan terjadi pelambatan. Jadi dengan itu dilaksanakan hari ini berarti pematangan modelnya itu sudah bisa kita laksanakan dalam 100 hari kerja ini. Jadi kami melihat, dan yang ketiga, jadi yang pertama itu pondasi menuju 2026. Kemudian yang kedua adalah uji kompetensi dari ASN, mampu tidak dia diberi tanggung jawab. Dan yang ketiga, uji komitmen. Jadi ada kompetensi, ada komitmen untuk menyelesaikan, untuk menyiapkan visi ke depan yang lebih kompleks lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.